Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kita lanjutkan materi sebelumnya ya. Kemarin kan kita membahas tentang aplikasi turunan. Nah, hari ini kita juga masih membahas aplikasi turunan yang kedua, yaitu mengenai nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi. Oke, nah sebelum masuk ke nilai maksimum dan nilai minimum, kita perlu ingat kembali mengenai persamaan-persamaan trigonometri dan bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, dulu waktu kelas 11 trigonometri lanjutan kan membahas persamaan trigonometri ya. Nah, yang pertama, jika sin X sama dengan sin alfa, maka penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa plus K kali 2pi, atau X sama dengan pi min alfa ditambah dengan K kali 2pi. Di sini K-nya adalah bilangan cacah, yaitu mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau misalkan batasnya pakai pi, maka penyelesaiannya juga harus pakai pi. Kalau batasnya pakai derajat, penyelesaiannya juga pakai derajat. Jadi jangan diubah. Seperti itu ya. Oke, ini untuk sin. Sekarang untuk cos. Kalau ada cos X sama dengan cos alfa, maka penyelesaiannya ada dua, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 2pi, atau X sama dengan min alfa plus K kali 2pi. Kemudian yang ketiga untuk tangen, jika tan X sama dengan tan alfa, maka X-nya sama dengan alfa plus K kali pi. Jadi penyelesaiannya cuma satu. Di sini alfa plus K kali pi. Kalau yang lain K kali 2pi, kalau yang tangen K kali pi. Seperti itu ya. Jadi yang perlu diingat ada tiga ini. Ada tiga bentuk persamaan-persamaan trigonometri. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi. Oke, contoh misalkan, tentukan himpunan penyelesaian dari sin 2x sama dengan cos x untuk x antara 0 sampai 2pi. Nah, jadi di sini kan batasnya pakai pi. Jadi nanti penyelesaiannya juga pakai pi seperti ini. Kalau misalkan batasnya pakai derajat, nanti penyelesaiannya juga menggunakan derajat seperti itu. Jadi jangan diubah. Oke. Nah, di sini kan sin 2x sama dengan cos x. Kita cari penyelesaiannya dulu. Caranya seperti ini. Tadi kan batasnya 0 kurang dari X kurang dari 2pi. Oke. Tadi soalnya sin 2X sama dengan cos X. Nah, sin 2X itu kan kita bisa ubah menjadi 2 sin X cos X. Ini adalah rumus-rumus trigonometri dulu ya. Sin 2X itu sama dengan 2 sin X cos X. Sama dengan cos X-nya ini tadi tetap. Nah, di sini kan ada cos, ada cos. Ini tidak boleh dicoret ya. Karena apa? Karena nanti kalau cos X-nya sama dengan 0, kan tidak boleh pembagian dengan 0 ya. Nah, makanya ini tidak boleh dicoret. Kemudian caranya gimana? Kita buat ruas kanannya menjadi 0, sehingga cos X yang di ruas kanan ini kita pindah ke ruas kiri. Jadinya seperti ini. 2 sin X cos X dikurangi dengan cos X itu sama dengan 0. Oke. Karena di sini ada cos X, di sini juga ada cos X, kita keluarkan cos X-nya. Sehingga cos X dikalikan, yang di depan kan tinggal 2 sin X dikurangi dengan, ini kan cos X dibagi cos X kan 1 ya. Tinggal 2 sin X dikurangi 1 sama dengan 0. Karena ini perkalian, berarti kan bisa menjadi cos X sama dengan 0 atau 2 sin X min 1 sama dengan 0. Kalau cos X-nya sama dengan 0, jadinya seperti ini. Atau, ini kan 2 sin X min 1 sama dengan 0. Satunya pindah ke ruas kanan kan jadi plus. Kemudian dibagi dengan 2. Kan jadinya sin X sama dengan setengah. Seperti ini ya. Oke. Karena cos X sama dengan 0 dan sin X sama dengan setengah, kita pakai cara yang tadi, persamaannya. Nah, cos X sama dengan 0.
cos berapa yang hasilnya 0, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Cos berapa yang hasilnya sama dengan 0 kan cos pi per 2. Cos pi per 2 itu kan 0 kan ya. Sehingga cos X sama dengan cos pi per 2. Nah, alfanya pakai pi per 2 ini. Nah, untuk persamaan cos X sama dengan cos alfa, tadi kan ada dua penyelesaiannya. Yang pertama, X-nya sama dengan pi per 2 plus K kali 2pi. Ini tadi kan alfanya ya. Nah, alfanya kan pi per 2. Kalau misalkan di sini X, di sini juga X. Kalau di sini 2X, di sini juga 2X. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita masukkan K-nya. K-nya tadi bilangan cacah mulai dari 0. Jadi untuk K sama dengan 0, dimasukkan ke sini. 0 kali 2pi itu kan 0. Berarti X-nya sama dengan pi per 2. Seperti itu. Kemudian untuk K-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan pi per 2 ditambah dengan 2pi kali 1 kan 2pi. Pi per 2 ditambah 2pi. Hasilnya kan 5pi per 2. Nah, sudah tidak memenuhi. Karena apa? Karena batasnya itu maksimal sampai 2pi. 5pi per 2 itu kan lebih dari 2pi. Berarti ini sudah tidak memenuhi. Kalau sudah tidak memenuhi, sudah berhenti. Nggak usah dilanjutkan karena nanti akan semakin besar. Seperti itu. Oke, sekarang yang kedua. X-nya sama dengan min alfa plus K kali 2pi. Nah, ini kan yang kedua tadi ya. Alfanya pi per 2. Kita masukkan K-nya mulai dari 0. Untuk K sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan min pi per 2. Ini juga tidak memenuhi karena apa? Minimal itu 0. Kalau negatif kan kurang dari 0. Berarti ini kan nggak masuk. Nah, sehingga ini tidak memenuhi. Kita lanjutkan untuk K-nya sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan min pi per 2 ditambah 1 kali 2pi kan 2pi. Min pi per 2 ditambah 2pi hasilnya 3pi per 2. Ini kan masih memenuhi. Karena masih di antara 0 sampai 2pi kan ya. Oke, sehingga ini masih termasuk penyelesaiannya. Nah, sekarang untuk K sama dengan 2. Ini kan menjadi 2 kali 2pi kan 4pi. Min pi per 2 ditambah 4pi hasilnya 7pi per 2. Ini kan sudah lebih dari 2pi. Makanya ini tidak memenuhi. Seperti itu. Nah, ini untuk yang cos X sama dengan 0. Sekarang untuk yang sin X sama dengan setengah. Sin berapa yang hasilnya setengah? Itu kan sin pi per 6 ya. Berarti di sini alfanya adalah pi per 6. Seperti itu. Kita masukkan sin tadi kan ada dua juga penyelesaiannya. Alfa dengan pi min alfa kan ya. Yang pertama kan X sama dengan alfa plus K kali 2pi. Alfanya tadi pi per 6. Kita masukkan K-nya mulai dari 0. Untuk K sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan pi per 6. Karena ini 0 kali 2pi itu kan 0. Berarti tinggal pi per 6. Sekarang untuk K sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan pi per 6 ditambah 1 kali 2pi kan 2pi. Hasilnya 13pi per 6. Ini kan sudah melebihi 2pi. Berarti tidak masuk ke batasnya ini kan ya. Sehingga tidak memenuhi. Seperti itu. Yang kedua, X-nya sama dengan pi min alfa plus K kali 2pi. Nah, alfanya tadi kan pi per 6. Untuk K sama dengan 0, berarti X-nya kan tinggal pi min alfanya ini ya. Ini kan 0. Tinggal pi dikurangi pi per 6. Hasilnya 5pi per 6. 5pi per 6 itu kan masih masuk ke batasnya ini. Nah, berarti termasuk daerah penyelesaiannya. Untuk K sama dengan 1, berarti X-nya tadi kan, ini kan 5pi per 6 ya. 5pi per 6 ditambah 1 kali 2pi. Hasilnya 17pi per 6. Nah, ini kan sudah lebih dari 2pi, sehingga bukan termasuk penyelesaiannya. Seperti itu. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu yang memenuhi. Tadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4
X yang memenuhi persamaan sin 2X sama dengan cos X. Kita tulis mulai dari yang paling kecil, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah pi per 6, pi per 2, 5 pi per 6 sama 3 pi per 2. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya, seperti itu. Yang tidak memenuhi tidak usah ditulis, karena bukan termasuk penyelesaian, seperti itu. Oke, paham ya? Ini untuk mengingatkan kembali mengenai persamaan-persamaan trigonometri, seperti itu. Oke, sekarang masuk ke maksimum dan minimum fungsi. Oke, jadi dulu waktu kelas 11 kan sudah mempelajari ya, tapi fungsinya fungsi aljabar. Nah, sekarang fungsi trigonometri. Jadi nilai maksimum dan nilai minimum itu sama dengan titik puncak, sama dengan titik stasioner, sama dengan titik balik. Jadi nanti misalkan di soal ada tentukan titik puncak, nah berarti caranya sama dengan mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Carilah titik stasioner, nah caranya juga sama. Kemudian carilah titik balik fungsi, nah itu juga sama caranya. Oke, jadi ini caranya sama semua, mencari nilai maksimum minimum, mencari titik puncak, mencari titik stasioner, dan mencari titik balik. Seperti itu ya. Nah, caranya gimana? Kita cari dulu turunan pertama dari fx-nya. Fungsinya buat apa? Buat menentukan semua nilai x-nya ini. Seperti itu. Jadi, kita turunkan dulu, kemudian disamadengankan 0. Sehingga nanti akan ketemu x-nya. Kalau sudah ketemu semua nilai x, kita substitusikan ke fx-nya. Jadi, dicari turunannya sama dengan 0, kemudian ketemu nilai x-nya. Kalau sudah ketemu nilai x, dimasukkan ke fx. Kalau hasilnya yang paling besar, itu adalah nilai maksimumnya. Hasil yang paling kecil, itu adalah nilai minimumnya. Seperti itu. Oke, paham ya? Contoh misalkan, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari y sama dengan 2 sin x plus cos 2x untuk x-nya antara 0 sampai 360 derajat. Nah, ini pakai derajat, berarti nanti penyelesaiannya juga menggunakan derajat, seperti itu. Oke, kita cari dulu turunan pertamanya. Berarti y aksennya itu kan sama dengan 0. Untuk mencari nilai x-nya tadi ya, turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti 2 sin x diturunkan kan jadi 2 cos x. Cos 2x diturunkan jadi min 2 sin 2x. Seperti ini ya. Ini sama dengan 0. Nah, sin 2x kan kita bisa ubah menjadi seperti tadi ya, 2 sin x cos x. Kemudian kita kalikan menjadi 2 cos x min 2 kali 2 kan 4 sin x cos x, seperti ini. Karena di sini ada 2 cos x, di sini ada 4 cos x, kita keluarkan 2 cos x-nya. Yang depan tinggal 1 dikurangi, karena di sini udah ada 2, 4 dibagi 2 kan 2. Tinggal 2 sin x sama dengan 0, seperti itu. Karena ini perkalian, berarti 2 cos x sama dengan 0, atau 1 min 2 sin x sama dengan 0. Seperti ini. Oke, kemudian kita sederhanakan. 2 cos x sama dengan 0, berarti cos x-nya sama dengan 0, atau 1 min 2 sin x sama dengan 0, berarti sin x-nya sama dengan setengah. Nah, ini kan sama seperti yang tadi ya. Sama seperti yang contoh soal tadi. Nah, kita cari x-nya. Cos x sama dengan 0, cos berapa yang hasilnya 0? Itu kan cos 90, berarti alfanya nanti 90. Kemudian sin x sama dengan setengah, sin berapa yang hasilnya setengah? Itu kan sin 30. Nah, berarti di sini alfanya 30. Kita cari yang cosnya dulu. Cos x sama dengan cos 90, berarti alfanya 90. Tadi kan penyelesaiannya ada 2 untuk cos. X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Oke, untuk K sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 90 derajat. Seperti itu ya. Untuk K sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 90 plus 1 kali 360
itu kan 360 ditambah 90 hasilnya 450. Ini kan sudah tidak memenuhi karena tadi batasnya maksimal sampai 360 derajat seperti itu. Oke. Kalau sudah tidak memenuhi, tidak usah diteruskan, nanti soalnya akan semakin besar, semakin tidak memenuhi nanti. Seperti itu ya. Sekarang yang kedua, untuk X sama dengan min 90 derajat plus K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 90 derajat. Ini kan juga tidak memenuhi, karena batasnya minimal itu 0. Kalau ini negatif, berarti kan udah tidak memenuhi. Sekarang untuk K sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan min 90 derajat ditambah 1 kali 360, itu 360. Min 90 derajat ditambah 360 derajat, hasilnya 270 derajat. Nah ini kan masuk ke penyelesaiannya ya, masuk ke batasnya tadi. Sekarang untuk K sama dengan 2, sudah tidak memenuhi, karena X-nya ketemunya 630. Seperti itu. Nah ini untuk yang cos X sama dengan cos 90 derajat. Sekarang yang sin X sama dengan sin 90 derajat, sin 30 derajat. Berarti alfanya 30 derajat seperti ini. Tadi penyelesaiannya kan ada 2 juga untuk sin. Nah, sekarang X sama dengan alfa plus K kali 360. Alfanya 30, kita masukkan K-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 30 derajat. Untuk K sama dengan 1, ini sudah tidak memenuhi karena X-nya ketemunya 390 derajat. Kemudian batasnya tadi kan cuma sampai 360 derajat ya. Oke, kemudian yang kedua, untuk X-nya sama dengan 180 dikurangi alfa. Nah, alfanya kan tadi 30. Untuk K sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 180 dikurangi 30. Berarti kan 150 derajat. Untuk K sama dengan 1, ini sudah tidak memenuhi karena X-nya ketemunya 510 derajat. Oke, jadi yang memenuhi ada 4. Yang pertama, X sama dengan 90, kemudian X sama dengan 270, X sama dengan 30, X sama dengan 150. Nah, kalau sudah ketemu X yang memenuhi seperti ini, kita masukkan ke Y-nya, ke fungsi yang awal, jangan keturunannya ya, ke yang awal, ke yang soalnya tadi, 2 sin X plus cos 2X. Kita mulai dari yang paling kecil dulu. Untuk X sama dengan 30 derajat. Tadi kan Y-nya sama dengan 2 sin X ya, X-nya 30, berarti 2 sin 30 ditambah cos 2X, jadi cos 60 derajat ya. Sin 30 itu kan setengah, berarti 2 kali setengah ditambah cos 60 kan juga setengah. 2 dikali setengah itu 1 ditambah setengah berarti 1 setengah atau 3/2 seperti ini. Kemudian yang kedua, untuk X yang sama dengan 90 derajat, kita masukkan caranya sama seperti ini. 2 sin 90 derajat ditambah 2 cos 2 kali 90 derajat. Nah, sin 90 derajat itu kan 1, berarti 2 kali 1 cos, ini kan cos 180 itu min 1. Karena di sini plus, maka di sini hasilnya min 1. 2 kali 1 itu 2, dikurangi 1, maka hasilnya 1. Kemudian untuk X sama dengan 150 derajat, dimasukkan ke Y-nya. Dari 2 sin 150 derajat ditambah cos 2 kali 150 derajat. Sin 150 derajat itu sama dengan setengah. Berarti 2 kali setengah ditambah cos 300. Nah, cos 300 itu kan juga setengah juga kan ya, di kuadran 4. Cosnya kan positif. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, ini 2 sin 150, itu 150-nya jangan dikalikan 2 yang di depan ini ya. Itu akan berbeda dengan cos 2X, seperti itu. Jadi 2 cos X dengan cos 2X itu hasilnya beda. Jadi jangan dikalikan dengan sudutnya kalau misalkan di depan seperti ini. Oke. Ini hasilnya 3/2 juga ya, sama seperti yang tadi. Yang terakhir untuk X sama dengan 270 derajat.
Untuk X sama dengan 270 derajat, sin 270 derajat itu kan min 1. Min 1 kali 2 kan min 2. Kemudian cos 2 kali 270 itu kan 540. Nah, cos 540 itu kan sama dengan cos 180 juga. Jadi kan hasilnya min 1. Sehingga min 2 dikurangi min 2 dikurangi 1 hasilnya min 3. Nah, sudah semua kan ya? Ada 4 kan tadi X-nya. Sekarang dilihat yang paling besar yang mana? 3/2 dengan 1 itu lebih besar 3/2, ya kan? Sehingga nilai maksimumnya itu adalah 3/2. Kemudian yang paling kecil yang mana? Nah, yang paling kecil kan min 3 ini. Sehingga nilai maksimumnya 3/2, nilai minimumnya min 3, seperti itu. Oke, paham ya? Jadi kalau nilai maksimum itu cari yang paling besar, kalau nilai minimum pilih yang paling kecil. Ini kalau nilai. Kalau misalkan yang ditanyakan titik maksimum, nah titik maksimum berarti X, Y, berarti 30 derajat, 3/2. Atau kalau titik minimum berarti 270 derajat, min 3. Jadi kalau titik itu X dan Y. Tapi kalau nilai berarti Y-nya saja. Paham ya? Nah, buat latihan kalian silahkan kerjakan 2 soal ini. Jika fx sama dengan sin kuadrat 2x, tentukan titik puncak. Nah, yang ditanyakan titik ya. Nah, titik puncak itu ada 2. Titik puncak maksimum dan titik puncak minimum. Caranya sama seperti tadi, cara mencarinya. Kalau titik berarti x, y. Jadi x-nya dicari berapa nanti, kemudian koma y-nya berapa, seperti itu. Batasnya pi kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2pi. Kemudian yang nomor 2, tentukan nilai minimum. Nah, kalau nilai berarti cuma y-nya saja. Batas x-nya 0 kurang dari x kurang dari pi. Nah, 2 soal ini silahkan dikerjakan, kemudian nanti diupload maksimal jam 1 siang. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.